Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aryodillah Hidayat SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Pertanian. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai hubungan input dan output pertanian. Sebelum itu, saya izin untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yang terdiri dari yang pertama Dina Pratiwi, yang kedua Risma Duma, yang ketiga Indah Rahmadani, yang keempat Daneta Ramadhani, dan yang kelima Ahmad Naufal Febrian. Baiklah, sebelum kita masuk kepada bahasan utama dari video ini mengenai hubungan input dan output pertanian, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian dari pertanian itu sendiri. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Berangkat dari pengertian dari pertanian tersebut, telah disebutkan secara eksplisit mengenai input dan output pertanian. Untuk itu, bahasan selanjutnya akan lebih mendetail mengenai input dan output dari pertanian. Input atau faktor produksi dalam pertanian adalah semua masukan atau korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Input pertanian biasanya terdiri atas 4 hal. Yang pertama, ada tanah seperti luas lahan. Yang kedua, yaitu modal seperti sarana produksi pertanian atau saprotan berupa bibit, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh. Yang ketiga, ada tenaga kerja, dan yang keempat adalah skill. Input-input yang disebutkan barusan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan saling berkaitan. Teknologi berupa alat mesin pertanian atau alsintan seperti traktor juga mempunyai peran dalam menentukan saling keterkaitan antara faktor produksi. Dalam pemanfaatannya sendiri, teknologi ini juga harus diseimbangkan dengan SDM yang tersedia, karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi, yang mana berarti keberhasilan kinerja individu petani sangat berpengaruh terhadap hasil kerja pertanian. Untuk output atau hasil produksi sendiri mempunyai arti sebagai berikut, yakni sebagai hasil akhir dari suatu proses produksi. Output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola, misalnya padi. Output atau hasil dari pertanian memiliki kontribusi pada 3 hal berikut. Yang pertama yaitu kontribusi produk pertanian sangat berperan dalam kehidupan manusia, terutama warga Indonesia, yang kebutuhan pangannya didominasi dengan bidang pertanian seperti beras, sayuran, buah, dan lain sebagainya. Pertanian juga berperan sebagai penyuplai bahan baku yang nantinya akan diolah oleh industri manufaktur. Yang kedua, berupa kontribusi pasar. Dengan adanya pertanian, dapat dibentuk sebuah sistem pasar bebas yang di dalamnya terjadi berbagai pertukaran kebutuhan pokok dengan uang. Dalam kondisi ini, pemerintah juga ikut serta dalam penetapan harga-harga yang terjadi di pasar bebas. Lalu yang ketiga, yaitu kontribusi devisa. Pertanian mampu memberikan devisa kepada negara apabila pertanian mampu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produk. Hal ini harus dilakukan agar para petani Indonesia mampu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Namun demikian, di balik kontribusi pertanian yang mengalir di berbagai bidang tersebut, tidak semerta-merta proses di balik itu semua mudah. Ada kalanya output yang dihasilkan rendah, karena seringkali ditemui adanya berbagai kendala dalam proses peningkatan produksi pertanian yang biasanya disebabkan oleh berbagai permasalahan berikut. Yang pertama, dikarenakan perubahan iklim. Dengan perubahan iklim seperti kemarau,
para petani sangat membutuhkan pasokan air untuk mengirigasi daerahnya. Oleh karena itu, harus ditemukan sebuah inovasi untuk menangani masalah tersebut. Yang kedua, mengenai lahan pertanian. Dewasa ini, lahan pertanian di Indonesia sudah semakin berkurang. Hal itu disebabkan karena adanya pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Dalam menanggapi hal ini, sebaiknya pemerintah menetapkan undang-undang pengkhususan lahan pertanian. Yang ketiga, dikarenakan kualitas SDM rendah. Petani di Indonesia pada umumnya masih tradisional, belum menggunakan mesin-mesin pembantu yang dilakukan seperti negara-negara maju lainnya. Hal inilah yang menyebabkan output pertanian belum bisa menyaingi hasil output dari luar negeri. Yang terakhir, disebabkan oleh rendahnya penggunaan teknologi. Rendahnya penggunaan teknologi ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah. Karena seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, masih ada pertanian yang kemampuannya bergantung pada cara tradisional, sehingga menjadikan penggunaan teknologi pun tergolong rendah. Untuk mengatasi upaya dan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan di atas, yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, melakukan penyebaran berbagai sarana pendukung sektor pertanian, seperti membuka lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik. Nah, input dan output yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya saling memiliki hubungan, yakni input berperan sangat dalam menentukan besar kecilnya output yang nantinya akan diperoleh. Hubungan antara faktor produksi atau input dan hasil produksi atau output itu sendiri biasanya disebut dengan fungsi produksi. Hubungan antar input dan output pertanian lainnya adalah kegunaan dari input sebagai faktor yang mampu meningkatkan output produksi pertanian, lalu menciptakan produktivitas yang mana merupakan rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Dalam hubungan input dan output, produksi pertanian dikenal adanya hukum berupa the law of diminishing returns, yang terjadi dikarenakan sektor pertanian cenderung memiliki skala kecil serta nilai tambah yang kecil sehingga rentan terjadi hukum tersebut, yang mana tingkat pertambah input lebih tinggi dari tingkat tambahan output. Namun, jika melihat keadaan di masa sekarang, salah satu faktor input dari segi modal berupa teknologi telah mengalami penurunan. Berbagai upaya nyata pun sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam mendukung naiknya penggunaan teknologi melalui program pengembangan pertanian modern. Kebijakan yang telah pemerintah lakukan adalah mengutamakan keberpihakan kepada petani yang dicirikan dengan penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan secara masif mulai dari pengolahan lahan sampai dengan tahap panen dan pasca panen sehingga merubah kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern atau modernisasi pertanian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.